nggak boleh lupa tuh sama lo tuh. Wah, sekarang udah pada top-top banget tuh. Terus Ya terus pokoknya Pi. jadi sebenarnya sebenarnya jadi memang gue kan nggak punya background pendidikan film kan. Jadi semua itu gue dapatnya dari learning by doing gitu. Jadi bukan Oke. ujuk-ujuk karena gue background terus gue tuh ujuk-ujuk bisa jadi sutradara. Enggak, tapi gue ngelewatin proses yang sangat panjang dan dari nol 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 banget untuk sampai ada di posisi seperti ini sekarang gitu. Oke, berarti sekarang kita lanjutin Joko tuh. Jok, silakan Om Joko. Kalau gue udah tadi, makanya akhirnya Oh, udah bikin kelar. film. Nah, Udah kelar. Kan tadi jadi asistennya Tehnia Astrada 1 di Arisan, terus apa nih, nulis bareng Tehnia untuk Arisan, dan akhirnya gue diproduserin sama Tehnia untuk Janji Joni tahun 2004 syutingnya wis. gitu. Oke. Gue jadi bapaknya Pertama Joni kali tuh. kerja sama Gue inget banget tuh. tadi. Ya. Bapaknya Joni nganter pos. Ini film kegemaran Abang saya Nicola. itu, saya menulis Janji Joni itu di Kompas itu. Wis, Mas Garin. Oke, Oh iya, dari Mas Garin. pembicaraan tadi menarik banget ya, karena semua latar belakangnya beda-beda. Ada yang dari sekolah, ada yang memang tadi Hanung bilang, gue awalnya gue nggak suka film, gue malah mau jadi aktor malah kan. Terus ada yang kayak Upi. Oke, kalau lo jadi aktor sempet dilap-lapin sama Upi kali. Enggak, kalau dia jadi aktor nggak laku, gue yakin. Seru nih. Iya kan, jadi kan ini menarik banget. Nah, setelah sekarang ini nih, maksudnya dengan latar belakang yang berbeda-beda ini, menurut kalian nih yang memang sudah berproses cukup panjang, sebenarnya perlu nggak sih lo melewati pendidikan yang formal untuk menjadi seorang sutradara itu sendiri atau filmmaker? Dari siapa terserah. Nggak perlu Gua sih- lah. Oke, ya bisa macam-macam kan jawabannya. Mungkin kalau dari Tetenia nggak perlu, kenapa Teh? Kenapa? Nggak perlu sih sebenarnya, karena sekarang dunianya udah beda. Kalau zaman aku lulus Oke. SMA aja, aku tahun 88 bingung mau belajar film sama siapa, mau ikut syutingnya siapa. Terus ke IKJ waktu itu tahun 88 tuh IKJ kayaknya masih buram sekali ya. Aku kesana kayak semuanya nggak friendly ya. Ganja Jadi di langsung sana. nggak jadi mau kuliah di sini gitu kan. Tapi maksudnya sekarang informasi udah sangat maaf bagi yang lulusan IKJ. Zaman dulu buram tahun 88. Terus gelap-gelap gitu semuanya ruangannya. Gua ke kantor admin nggak tahu mau nanya sama siapa, dilempar-lempar. Ya anyway nggak harus, karena arus informasi sudah sangat canggih. Kamera tadi Joko bilang dari handphone aja bisa latihan. Nggak perlu menghayal-hayal sendiri. Terus sekarang itu kan budaya mentoring udah sangat menjadi budaya yang bagus ya, yang banyak sekali kita semua rela menjadi mentor kalau anaknya memang mau belajar gitu. Mungkin kalau Hanung tadi lucu juga, dia pengen Om Teguh jadi Om Steve jadi mentor, tapi disuruh mentor sekolah. langsung. Kalau sekarang kan mungkin nggak bisa ngikut. Lo mau sama kita ikut mentoring tuh udah banyak gitu. Jadi menurutku sih nggak usah. Tapi kalau emang ada kesempatan dan ada merupakan experience, tapi nggak harus gitu. Kalau saya setuju Kalau Mas nih, Garin ya, mungkin- tapi memang sekolah setuju nih ya, tapi sekolah akan menghadapi perubahan besar ya, karena media sosial, teknologi baru 4.0 ini perubahan besar. Jadi cara berpendidikan murid, guru dan sebagainya sudah sangat beda sama sekali. Tapi memang kalau pada tahun saya itu ya lucu ya, membaca buku, tapi nonton filmnya 5 tahun kemudian, filmnya nggak ada di zaman Pak Harto. Jadi bayangin baca buku banyak, filmnya baru 5 tahun ke depan. Kan itu lucu sekali sebetulnya. Tapi Iya, betul, menurut saya, betul. kenapa sekolah ada? Karena tidak semua orang bisa tumbuh dengan cara entrepreneur sendiri. Jadi perlu keteraturan, perlu terpaksa, perlu berproses, karena tidak semua orang tumbuh menjadi sesuatu yang genius gitu. Jadi harus ada proses. Tapi memang di zaman ini cara-cara berpendidikan, apalagi film ya, edukatif ini ya, referensi banyak sekali,
lalu handphone bisa menjadi studio, bisa menjadi proses kreatif, bisa menjadi ruang belajar, bisa menjadi galeri. Jadi kita akan mengalami perubahan yang dasar di dalam cara lihat film, bahkan cara mencipta. Tapi yang disebut sekolah dan tidak sekolah memang selalu bermuka dua ya. Ada yang menganggap itu perlu karena perlu keteraturan, perlu dipaksa, perlu ada goalnya di setiap periode. Tapi bagi mereka yang mampu entrepreneur, saya setuju Nia, memang tidak perlu sebuah sekolah film, dan nanti sekolah film juga akan mengalami perubahan-perubahan yang signifikan sekali menurut saya. Oke, kalau Ya, gue dari juga Mas Heri, Joko, kalau gue juga berpikir sekolah film tentunya secara tradisional sekolah film gitu ya, kalau misalnya punya kesempatan nggak ada salahnya seperti kata Mas Garin tadi, karena belajarnya bisa lebih teratur, bisa ada pembekalan yang lebih secara step-stepnya juga dari awal, pembekalannya semakin lama semakin tinggi, mungkin itu akan membuat orang yang butuh keteraturan dalam belajar bisa terbantukan. Tapi kalau misalnya mempelajari film, nggak harus sekolah, tapi harus belajar film dulu. Menurut gue gini, karena kita bikin film kan kita ingin bercerita, ada mediumnya, dan medium ini membutuhkan penguasaan teknis. Ada beberapa hal kita bisa lakukan dalam bercerita dengan menggunakan insting tentu saja. Dan insting ini yang akan membuat kita berbeda cara bercerita dari satu filmmaker ke filmmaker lain. Tapi ada bekal teknis yang kita harus punya. Bekal teknis ini pada umumnya kan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena kita bikin film tidak sendiri, kita bikin film ada kru lain, kita bikin film dengan puluhan orang dalam satu produksi, jadi harus ada satu bahasa yang mungkin sama. Jadi cara berkomunikasinya harus efisien, efektif, dan nyambung. Dan untuk bisa melakukan komunikasi seperti ini, ketika kita bikin film dengan kru lain, kita harus memiliki bekal yang cukup secara teknis gitu loh, untuk apapun kedudukan kita yang mau kita ambil dalam pembuatan film. Kalau seorang sutradara tentunya kita harus punya pengetahuan yang cukup untuk semua departemen. Kita punya basic knowledge di sinematografi, basic knowledge di art directing, dan sebagainya. Karena basic knowledge ini yang akan memungkinkan kita untuk mengkomunikasikan apa yang kita mau, apa yang ada dalam kepala kita, film apa yang mau kita bikin ke kru-kru kita, dan ini butuh kita belajar teorinya gitu, belajar teorinya, belajar prakteknya, sehingga akhirnya ketika menjadi saudara kita tahu apa yang kita mau dan kita bisa berkomunikasi dengan kru lain dengan baik. Saya mau nambahkan, nggak lupa saya yang paling menyenangkan saya diajar oleh generasi Astrada dari Usmar Ismail ya, sama kayak Jaduk, Khalid Arifin. Para pengajar-pengajar dalam tradisi Eropa waktu itu, tradisi Amerika sangat sedikit sekali, hampir 5% lah. Khalid Arifin dari Sorbonne, Prancis misalnya. Suman pernah mengajar saya dari Rusia dan sebagainya. Pimpronya pernah ngalami, Pak Jaduk pernah jadi asistennya Usmar Ismail. Oleh karena itu yang paling menarik, lalu bisa membaca sejarah film dan teori-teori dasar yang memang diberikan pada orang-orang direct dan dalam percakapan pribadi. Di dalamnya tidak hanya teori, tapi juga semangat-semangat dalam satu yang terjadi dalam sejarah Eropa dan sejarah Rusia dan sebagainya. Seperti Khalid Arifin lah, bikin set itu dengan perspektif yang semua murid nilainya rendah. Karena dia memang pembikin artistik di pagar kawat berduri dan sebagainya. Dan sangat teliti betul membuat desain dengan teori-teori dasar yang kuat sekali. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya suatu pembekalan yang sulit digantikan. Saya tidak bisa belajar lewat media sosial dan sebagainya. Karena percakapan pribadi mengandung sejarah. Mengandung bagaimana emosi seorang sutradara, pimpro, manajer, artistik di zaman itu membangun dirinya dan survive di era-era tahun 50, 60, 70 gitu. Dan pengalaman itu berarti ini Mas, sorry, maestro itu luar biasa sekali. Gitu. Berarti kalau aku bisa simpulin sedikit dari beberapa tadi, kan misalnya kita ngomong sekolah perlu, ada yang ini kan berbagai macam sisi. Tapi intinya biar teman-teman semua yang tahu bahwa kita harus percaya sama proses, benar nggak sih? Maksudnya proses, kita harus berproses gitu. Kita harus berproses. Jadi bukan yang sifatnya, bukan sifatnya instan, tapi semua kan yang ada di sini, walaupun dengan latar belakang yang berbeda, tapi melalui proses, bukan yang tiba-tiba
langsung gitu. Dan proses itu bukan sesuatu yang sifatnya datang sendiri, tapi kita harus mencari dan meng-create. Kira-kira begitu bukan? Buat Ya betul, teman-teman semua. untuk jadi sutradara waktu itu di zaman saya kan harus Astrada 5 kali, lalu skrip 5 Ya. kali, tanda tangan 5 senior. Ya saya menolak waktu itu. Itu aja proses yang sulit harus diadili oleh KFT dan sebagainya. Tapi setiap